Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Andi Wardani Syam. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah komunikasi data. Nah, untuk materinya sendiri yaitu deteksi dan koreksi error pada komunikasi data. Deteksi error merupakan cara untuk mengetahui, mendeteksi, atau memastikan data yang diterima utuh atau terdapat bagian yang hilang dari proses transmisi data. Nah, untuk teknik deteksi errornya sendiri itu dilakukan dengan menambahkan bit pada bit informasi oleh pengirim. Selanjutnya, penerima akan melakukan pengecekan bit-bit dengan metode tertentu untuk mengetahui adanya kesalahan pada data. Deteksi error ini bisa dilakukan dengan parity check. Parity check atau pemeriksaan paritas adalah salah satu metode sederhana untuk mendeteksi kesalahan dalam transmisi data digital. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data diterima dengan benar tanpa perubahan akibat gangguan selama pengiriman. Nah, untuk cara kerjanya, data biner yaitu bit-bit 0 dan 1 dikirim bersama dengan bit tambahan yang disebut dengan bit paritas. Bit paritas ditentukan berdasarkan jumlah bit 1 dalam data. Untuk deteksi error di sini ada dua. Jadi untuk parity checknya ada dua, yaitu paritas genap atau even parity dan paritas ganjil atau odd parity. Perbedaannya adalah jika menggunakan paritas genap atau even parity, total bit satunya itu harus genap, dan jika paritas ganjil, total bit satunya harus ganjil. Nah, setelah data diterima, penerima menghitung ulang jumlah 1. Jika tidak sesuai aturan paritas, maka atau berarti ada kesalahan atau error dalam transmisi. Nah, ini kita bisa lihat contohnya pada gambar yang ada di slide. Untuk paritas genap, nilai bit paritas 1 ketika jumlah bit 1 pada data bit atau payload adalah ganjil, sehingga total bit bernilai genap. Jadi ini adalah yang baris 1 ini sampai yang sebelum warna kuning, ini adalah bit payload. Jadi kita lihat di sini ada dua angka 1 dan ini adalah bit paritas yang berwarna kuning. Jadi karena angka satunya ada 2, berarti ini adalah paritas genap. Jadi semuanya bernilai genap. Di baris kedua kita bisa lihat angka satunya juga ada 2, sehingga di sini bit paritasnya 0. Nah, untuk baris ketiga kita bisa hitung di bit payloadnya ada 3 tambah bit paritas 1 berarti 4. Yang baris keempat sama, total bit angka satunya ada 2. Seperti itu. Nah, untuk ganjil sendiri kita bisa lihat nilai bit paritas 1 ketika jumlah bit 1 pada data bit atau payload adalah genap, sehingga total bit bernilai ganjil. Jadi kita hitung, coba kita lihat dari baris pertama ada 1, 2, 3. Jadi totalnya ada 3 atau ganjil. Kemudian baris kedua 1, 2, 3 sama. Ini juga 1, 2, 3. Jadi maksudnya di sini adalah total bitnya itu, entah itu bit payload ataupun bit paritas, itu bernilai ganjil. Jadi kita totalkan atau jumlahkan. Seperti ini 1, 2, 3. Nah, selanjutnya untuk analogi pengiriman datanya, ini kita lihat contohnya untuk paritas ganjil. Pengirim mengirimkan angka biner 010110. Artinya di sini ada 3 angka 1. Nah, penerima juga menerima angka yang sama. Berarti ini berhasil, pengirimannya berhasil. Nah, kita lihat yang gagal 01010110. Yang dikirim adalah paritas ganjil, ada 3 angka bit 1, sedangkan penerima hanya menerima 2 atau paritas genap yang diterima, sehingga
ini akan meminta data ulang karena transmisinya error seperti itu. Nah, untuk pengecekan LRC dan data paritas atau ganjil, ini kita bisa lihat contoh pada slide mulai dari baris 1. Untuk baris 1 01 00 01 00 paritasnya 1. Kita lihat angka satunya ada berapa, mulai dari baris 1 ini 1 2 3. Berarti untuk ininya sudah sesuai. Kita cek hasilnya sudah betul. Selanjutnya di baris kedua ada 1 2 3. Kita cek. Oke, sudah sesuai. Kemudian yang di sini 1 2 3. Oke. Di sini ada 1 2 3. Oke. Nah, berarti yang di baris ini semua sudah sesuai. Nah, kita coba cek yang di kolom. Jadi yang di kolom kita cek untuk LRC-nya dari atas ke bawah ini ada 1, berarti oke. Kemudian yang di kolom kedua 1 2 3 4 5 memenuhi. Kemudian ini ada 1 yang di bawah, ini juga 1 di kolom ketiga. Ini 1 1 1. Kemudian terakhir 3. Jadi ini adalah yang sesuai. Nah, teman-teman, di sini ada contoh kasus device A mengirim teks data ke device B dengan paritas ganjil. Contoh kasusnya di sini adalah saya salah satu mahasiswi untuk mata kuliah komunikasi data dengan nomor urut 13. Nomor urut 13 berarti ini kita mulai dari nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita mengirim data ke penerima. Nah, pada saat proses pengiriman data, ternyata di sini di nomor urut 13, yaitu di baris pertama di baris kedua, kolom kedua, baris kedua kolom ke-5. Kolom ke-5 di sini ada error dan angka yang dikirimkan itu angka 1 bukan 0. Nah, kita cek untuk errornya. Untuk cara perbaikan bit errornya kita cek dulu untuk parity baris. Di sini di baris kedua. Di baris kedua itu ternyata untuk angka satunya itu ada 4. 1 2 3 4. Artinya ini parity genap, sedangkan yang dikirimkan tadi adalah parity ganjil. Kita cek kemudian LRC-nya untuk kolom. LRC-nya untuk kolom berarti dari atas ke bawah. Di sini ada 1. Kita cek dulu. Nah, untuk 1 di sini ada kesalahan karena yang harusnya di sini jika ada 1 berarti harusnya jika ada 1 berarti di sini 0. Seperti dengan kolom ketiga. Jadi LRC-nya di sini harusnya angkanya 0. Jadi karena adanya proses pengiriman error, maka di sini harusnya 1 diubah menjadi 0. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman yaitu sistem paritas ganjil ini salah satu sistem pengecekan yang sangat berguna untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan 1 bit atau ada 1 bit yang error. Dengan mengecek paritas baris dan kolom, penerima dapat mengetahui apakah ada kesalahan atau tidak pada saat pengiriman data. Seperti itu. Jadi baris kedua dan kolom kelima ini sekarang memiliki jumlah bit yang
genap, padahal seharusnya tadi ganjil, makanya terjadi error. Nah, sekian teman-teman untuk penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami, semoga dapat dipahami dan bisa menjadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.